Bu Dr. Tri Maharani mengenai manajemen penata laksanaan gigitan hewan berbisa. Jadi sebetulnya di dunia toksin isinya bukan hanya ular. Isinya itu ada hewan laut, ada Hymenoptera, tawon, lebah, semut, ada akropoda, kaki 1.000, kaki 100, ada laba-laba, kalajengking, dan tumbuhan dan jamur beracun. Nah, dari semua hewan yang berbisa ini memang kasus yang dijumpai dengan data terbanyak masih gigitan ular. Ya, karena mungkin gigitan ular saya sudah bekerja hampir 12 tahun sehingga data-datanya cukup banyak. Sedangkan yang lain-lainnya seperti hewan laut tuh saya baru sekitar 8 tahunan begitu. Kemudian yang insekta juga 7 tahunan begitu sehingga memang data dan kasus-kasusnya belum begitu banyak. Nah, kalau kita lihat Indonesia, maka kita lihat ada sebuah pembagian geografi yang berbeda di mana Jawa, Sumatera, Kalimantan itu ribuan tahun yang lalu bersatunya dengan Asia. Jadi hewan dan tumbuhannya adalah hewan dan tumbuhan Asia. Tapi Papua dan Maluku itu ribuan tahun yang lalu bergabungnya adalah dengan Australia. Jadi hewan dan tumbuhannya adalah hewan dan tumbuhan Australia. Nah, berbeda dengan area tengah yang disebut dengan Wales area, Sulawesi, NTB, NTT ini pulau tua yang tidak pernah bergabung dengan Asia atau bergabung dengan Australia. Jadi hewan dan tumbuhannya ini jenis-jenis yang memang sangat berbeda dengan Indonesia Barat maupun dengan Indonesia Timur. Nah, ini adalah buku pedoman yang baru di-launching tahun ini di bulan Mei. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang ikut di acara ini belum mendapatkan, saya akan kirimkan ke Bu Nova ya Bu. Tolong semua yang hadir pada acara ini di-sharekan. Jadi dia berupa e-book. Ya memang sengaja saya minta e-book ke Pak Menteri Kesehatan Pak Budi, soalnya kalau berupa hard copy nanti nyetaknya lama, duitnya butuh lama, sosialisasinya lama gitu kan ya. Nah jadi kalau e-book lebih gampang dan setiap event seperti ini semua peserta bisa mendapatkannya. Jadi gratis ini ya, begitu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan bicara ular dulu di Sumatera. Nah, ini gambaran ular di Sumatera. Ular di Sumatera agak berbeda dengan di Pulau Jawa atau Kalimantan. Jadi ada jenis-jenis yang tidak ada di Jawa dan Kalimantan. Dan ada jenis-jenis khusus di Sumatera. Contohnya ini ya, Trimeresurus Toba. Ini cuma ada di Danau Toba. Kemudian Andalasensis cuma ada di Sumatera. Kemudian nanti ada yang namanya Brogersmai, cuma ada di Pulau Sembelu. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, ada ular-ular yang memang tidak kita dapatkan di pulau yang lainnya. Nah, jadi apakah ular itu? Ular itu adalah reptil yang tidak berkaki. Jadi kalau berkaki, contohnya nih, maafkan ya, contohnya misalnya beberapa reptil yang dikatakan orang ular, ternyata berkaki, berarti ya bukan ular. Misalnya kadal, kayak ular kaki 4 di Papua, itu sebenarnya bukan ular, tapi kadal. Nah, kemudian dia bertubuh panjang. Kalau bertubuh bulat atau kotak, ya pasti bukan ular. Jadi karena dunia perularan ini di Indonesia tuh diselubungi oleh mistis dan mitos. Ya gak bisa disalahkan ya, karena puluhan tahun ilmu tentang toksin ini gak berkembang. Jadi yang berkembang adalah mistis dan mitos. Contohnya film-film Susana gitu ya. Konten-konten itu ya. Itu membuat kita ini tersesat. Jadi kalangan tenaga medis akhirnya nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dalam berbagai macam acara, saya justru ditanyai masalah mistis dan mitos dan bukan medis. Kenapa? Karena ya tidak ada yang memberikan pengetahuan yang benar. Nah, jadi kalau Anda ingin mendapatkan pengetahuan yang benar, silakan baca buku pedoman yang sudah saya buat tadi, ya. Nah, jadi semua mistis dan mitos itu bisa teranulir. Misalnya mistis bahwa ular itu pendendam. Kayak tadi malam saya setiap hari training ya. Nah, tadi malam itu saya training ke Palembang. Di Palembang ada pertanyaan itu, apakah benar Dokter Maha, medis loh ini yang tanya ya, ular itu pendendam gitu-gitu. Nah itu sebetulnya dipengaruhi oleh film-film, konten-konten yang semuanya tidak benar gitu. Nah
Di seluruh lapisan tubuh ular itu diselimuti oleh sisik. Sisiknya itu kayak kuku kita ini, chitin, keras, tidak ada saraf nyerinya, dan dia tidak absorpsi terhadap apapun. Dia tidak absorpsi garam, makanya ular nggak bisa diusir dengan garam ya, karena seluruh tubuhnya itu tidak bisa mengabsorpsi garam, tidak bisa mengabsorpsi cairan-cairan pembersih lantai yang katanya bau-bauan bisa membuat ular pergi. Nah, itu juga mitos ya dan mistis ya. Nah, kemudian dia tidak bisa diusir dengan ijuk yang dipikir orang bisa ditusuk-tusukkan sehingga ular sakit dan sebagainya. Itu juga salah karena ternyata tubuh ular itu sisiknya tuh keras kayak kuku kita. Jadi nggak mungkin disakiti oleh ijuk. Dan dia tidak bisa menyerap kapur barus, Baiklin, ataupun bahan-bahan yang kita berikan yang kita anggap sebagai tumbuh-tumbuhan dan sebagainya yang bisa mengusir ular. Jadi ular itu tidak bisa diusir dan ular itu datang kalau ada makanannya. Jadi kalau kita mau mengusir ular ya jangan ada makanan di sana. Makanan ular adalah tikus, katak, unggas ya. Jadi kalau Anda ingin rumah Anda atau lingkungan Anda gak ada ular, ya bersihkanlah dari makanannya. Karena brainnya reptil adalah food. Jadi dia tidak ada keinginan yang lain selain makan. Kebutuhannya dia hanya makan saja. Dan ular itu gak punya daun telinga, gak punya gendang telinga, gak bisa melihat. Jadi dia buta dan tuli. Oleh sebab itu, kalau ada ular, yang kita lakukan adalah kita diam dan pergi saja dari sana. Karena indera ular itu, ini dia, hanya ada dua saja. Yaitu sisik yang ada di perutnya. Di mana sisik itu membuat dia bisa menangkap getaran makhluk lain yang ada di dekat dia. Dan lubang, nih ya teman-teman tak tunjukkan. Namanya Jacobson, di antara mata dan mulut. Nah ini dia lubangnya. Jadi Jacobson itu adalah termosensor. Kalau ada makhluk lain di dekatnya, maka suhunya akan menjadi panas. Sehingga dia tahu ada makhluk lain yang mengancam. Jadi sebetulnya kalau dua indera ini hanya untuk membuat si ular ini berjaga-jaga karena ada makhluk lain yang mengancam. Dan ular itu menggigit ataupun membelit kita karena dia merasa terancam. Oke, jumlah ular di Indonesia ada 370, yang berbisa 77, dan ada dua fenom efek utama, yaitu ini, neurotoksin nih ya, dan hematotoksin, di mana golongannya elapide dan hidropide, ular elapid dan ular laut. Contohnya ular elapid adalah Bungarus spesies, yaitu weling, welang, Bungarus flaviceps, dan sebagainya. Kemudian Kaliopis, ular cabai besar, cabai kecil, kobra, king kobra, ular-ular Papua, dan ular Papua tentu saja tidak ada di Sumatera ya, dan ular laut, ini ada di Sumatera. Kemudian yang golongan membuat darah tidak bisa berhenti atau hematotoksin adalah golongan Viper. Ini ya golongan Vipernya. Nah ini golongan Viper ini ada tiga, yaitu Viper tanah, Viper pohon, dan Daboya. Di mana Daboya tidak ada di Sumatera, Viper tanah hanya ada di beberapa tempat di Sumatera, sedangkan Viper pohon ada di seluruh Sumatera. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana menghindari ular. Kalau kita tidak ingin tergigit dengan ular, maka kita pakai APD. Ini gambar foto teman saya yang pakai sepatu boot, celana lengan panjang, baju lengan panjang, topi, supaya kalau ular itu menggigit adalah terkena alat-alat pengaman dirinya ini dan tidak terkena tubuh dari manusianya. Jangan berjalan sendirian di hutan, sehingga kalau ada kegiatan emergensi atau kasus emergensi, kita bisa ditolong. Bekerja hati-hati di habitat yang diperkirakan menjadi sarang ular, misalnya semak belukar, tumpukan batu atau kayu, serasah yang tebal, lubang di tanah atau pohon, karena lubang-lubang bisa aja adalah sarang dari ular. Dan jangan mengusik ular yang sedang tidur atau posisi diam, karena dia akan menganggap kita ini musuhnya, sehingga kita digigit atau dibelit. Ketika kita bertemu ular, ingat tadi, indera ular ada dua, yaitu sisik di perutnya sebagai indera untuk merasakan getaran, dan lubang pada mata atau antara mata dan hidung yang merupakan deteksi suhu. Jadi kalau ada ular yang siap menyerang, Anda diam, jangan lari atau panik, mundur perlahan-lahan.
Nah, kemudian persiapkan penerangan ketika Anda berada di tempat-tempat yang berisiko adanya ular. Contohnya, pakai senter, lampu, atau obor. Dan ketika Anda harus berjalan di malam hari. Ini memang dibutuhkan penerangan sehingga kita bisa tahu ada ular atau tidak. Dan lebih baik kita tidak konfrontasi, tapi kita menghindar saja. Pada waktu kita menangani ular yang mati, hati-hati karena kantong bisa ular nih ya, saya ada gambarnya ini tadi. Nah, ini ya, kantong bisa ularnya ini adalah muscle kontraksi sehingga kalau kita mencucukkan tangan kita pada taring ular dan dia belum mengalami pembusukan sehingga otot-ototnya belum rusak, maka dia bisa menginjeksikan bisa ularnya ini ya secara otomatis. Nah, jadi hati-hati ya kalau ada ular yang baru mati atau Anda tidak tahu matinya kapan, jangan taruh tangan atau kaki Anda atau bagian tubuh Anda di dekat taringnya karena dia akan bisa secara refleks menginjeksikan bisa ularnya. Nah, sekarang kita akan ngomong tentang fase lokal dan sistem. Jadi, pada waktu terjadi gigitan ular, nggak bisa lagi seperti zaman dulu kala yang apapun jenis ularnya dikasih sabu. Dan Anda tahu ternyata sabu itu hanya untuk 3 jenis ular, yaitu ular welang, ular kobra Jawa yang tidak ada di Sumatera, dan ular tanah yang cuma ada di daerah tertentu di Sumatera. Artinya sebetulnya biosafe itu atau sabu yang kita kenal zaman dulu untuk segala macam gigitan ular, ternyata tidak bisa dipakai di Sumatera. Hanya bisa dipakai di tempat tertentu yang ada ular tanah, yang ada welang. Nah, kobra Jawa jelas tidak ada di sana kobra Sumatera. Misalnya saya kemarin training ke Aceh ya, nggak ada, nggak bisa dipakai di Aceh karena dominansi ular di Aceh adalah kobra Sumatera, kemudian ular hijau dan king cobra. Nah, jadi nggak bisa pakai biosis atau sabu Indonesia itu. Jadi paham ya Anda ya. Sekarang ini kita melakukan training ini adalah untuk mengubah mindset lama bahwa semua gigitan ular harus pakai sabu dan itu salah. Jadi step yang pertama adalah pertolongan kegawat daruratan A, B, C, D. Kemudian kita harus tahu fase lokal atau sistem. Apakah fase sistemik itu? Fase sistemik adalah abnormalitas. Pada ular-ular hematotoksin, terjadi perdarahan adalah fase sistemik, koagulopati dengan ditandai 20 WBCT encer, ataupun profil koagulasinya abnormal, misalnya trombositnya turun dari 100.000, APTT, PTT, INR meningkat lebih dari 2 kali lipat dari normal, dan ada tanda-tanda neurotoksin, misalnya pada ular-ular neurotoksin, ptosis, jatuhnya kelopak mata atas itu, oftalmoplegia, mata nggak bisa melirik kiri, kanan, atas, bawah, paralisis, respiratory failure, ya. Kemudian pada kardiovaskuler terjadi aritmia, kepada gagal ginjal akut terjadi oliguria, anuria, peningkatan kreatinin, urea, mioglobin urin, rhabdomyolisis, dan sebagainya. Jadi intinya kalau itu sistemik baru boleh diberi anti bisa ular. Syaratnya anti bisa ular adalah dia harus sesuai dengan spesiesnya. Jadi step kedua ini kalau fase lokal cukup diberikan imobilisasi. Nah, kemarin pertanyaannya bagaimana kalau dokter jaga tidak tahu jenis ular? Gampang, kalau tidak tahu jenis ular dan tidak ada tanda sistemik, maka lakukanlah pemakaian first aid, imobilisasi atau membuat tidak bergerak dengan spalk saja. Tapi jika Anda tahu itu ular golongan neurotoksin kuat, contohnya bungaru spesies, weling-welang, ular Papua, dan ular-ular laut, maka Anda bisa tambah dengan pressure banded imobilisasi. Yang tidak boleh adalah kobra king cobra. Karena kobra king cobra selain mempunyai efek neurotoksin, dia punya efek sitotoksin yang membuat bengkak. Tidak boleh dikasih elastic banded, cukup spalek saja. Golongan viper, ular tanah, ular hijau, karena juga bengkak, maka dia tidak boleh juga diberikan elastic banded. Hanya boleh spalek kayu, bambu, atau pakai sesuatu yang rigid. Misalnya kardus. Nah, ini di buku panduan ada semua ya. Nah, kemudian di fase sistemik inilah baru diberikan anti bisa ular.
Nah, karena sekarang ada dua rumah sakit besar nih ya, yaitu Rumah Sakit Siti Hanafiyah dan juga rumah sakit yang ada di Sumatera Utara, maka Anda harus ingat ya, nggak lagi pakai cara dulu loh ya. Teman-teman dokter jaga harus ingat, Anda harus mengupdate mindset ini, ilmu ini. Nggak boleh lagi di cross incisi, tidak boleh lagi semua kasus dikasih sabu, karena hanya boleh di fase sistemik saja dan tahu jenis ularnya. Nah, jadi misalnya jenis ularnya hematotoksin, maka ya kita berikan polihemato gitu. Nah, jadi antivenom itu jenisnya banyak. Contohnya yang saya tunjukkan ini. Ini adalah antivenom Indonesia. Sekali lagi hanya untuk 3 jenis ular ya. Namanya Biosafe, disebut sabu karena serum antivenom. Ya, anti bisa ular. Nah, untuk ular tanah yang di Sumatera hanya ada di Lampung, kemudian Palembang dan Jambi saja, tidak ada di Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Welang, populasi welang juga hanya sedikit, hanya ada di Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian kobra Jawa tidak ada, yang ada kobra Sumatera. Nah, jadi sebetulnya sabu itu ya memang tidak untuk Sumatera, kecuali ada kasus gigitan ular kobra Jawa, welang, ataupun ular tanah. Yang di sebelahnya ini adalah anti bisa ular Papua. Untuk 5 jenis ular polineuro, karena semua ular Papua adalah neurotoksin. Jadi nggak ada ular Papua hematotoksin. Nah, ini dia sekarang kita belajar tentang ularnya. Di Sumatera namanya kobra Sumatera. Sifatnya bisa menyembur. Nah, ini kemarin di Sumatera Utara kan ada kasus tuh ya tadi malam ya, damkar. Nah, damkar itu Anda harus tolong karena damkar ini tupoksinya adalah penyelamatan. Jadi kalau dia kesembur berarti dia baru menyelamatkan orang dari gigitan kobra dan si kobranya sendiri. Nah, jadi fenomena daripada kobra Sumatera adalah neurotoksin, sitotoksin, nekrotoksin, dan kardiotoksin. Anda lihat di gambar saya ini bekas gigitannya. Ada gambaran neurotoksin kalau orangnya ada tanda-tanda kelumpuhan pada mata, kelopak mata atas, gagal nafas, dan sebagainya. Kalau ini gambarannya nekrotoksin, nekrosis nih ya, kehitaman ini ya. Terus yang kemerahan bengkak ini adalah sitotoksin. Gambar ularnya seperti ini. Kobra Sumatera. Nah, ini weleng-welang atau bungarus. Ini yang weleng akan menyebabkan ptosis. Ini tadi, ptosis adalah kelumpuhan kelopak mata atas. Respiratory failure dengan ditandai dengan gagal nafas ya. Nah, kemudian beda weling dan welang ada di perutnya. Nih, welang yang lainnya mohon ditutup ya teman-teman. Soalnya saya gak punya waktu banyak, jadi mohon 1 jam ini kita pergunakan ya. Nah, jadi ini adalah welang. Jadi welang itu garis hitamnya sampai perut. Kalau weling, perutnya putih. Kenapa ini penting? Karena nanti venom efeknya meskipun sama, tapi antivenomnya beda. Tadi Anda tahu ya, kalau welang dia bisa pakai Biosafe Indonesia. Tapi kalau weling harus pakai Polyneuro Thailand. Ya, oke, lanjut. King Cobra. King Cobra di seluruh Sumatera, seperti Anda lihat di peta saya, ada. Dan King Cobra ini sebetulnya kategori 2. Dia itu ada di hutan dan di kebun kelapa sawit yang jauh dari manusia. Jadi kalau dia dekat, berarti ada pemeliharaan king cobra, ada atraksi atau jual beli. Dan saya sering sekali ke Sumatera dengan cerita ini. Terutama kasus-kasus di Jambi, di mana komunitas reptil banyak membuat atraksi. Kasus di Aceh, di mana memelihara, ya, kasus di Sumatera Utara, memelihara komunitas reptil, ataupun Sumatera Barat yang sama. Jadi king cobra ini neurotoksin saja dan sitotoksin. Bekas gigitannya lebih dari 2 karena dia bisa mengunyah dan dia kanibal. Dia memakan sesama ular. Neurotoksin yang kuat akan menyebabkan sebuah respiratory failure, koma, sampai meninggal. Oke, sekarang ular hijau. Di seluruh Sumatera, ular hijau ini jumlahnya lebih dari 20 spesies.
Ular hijau ini memberikan efek toksin, hematotoksin atau perdarahan. Kemudian efek seperti luka bakar. Nah, jadi dia akan timbul gelembung-gelembung isinya serus sampai darah dan dia akan menyebabkan sebuah blister-blister seperti luka bakar. Nah, ular laut di seluruh Sumatera juga ada dan Anda lihat ini ya, ciri khasnya adalah di ekornya itu pedel. Ini kepala, ini ekor ya, pedel. Karena pedel atau seperti sirip, maka dia bisa berenang di air. Nah, jadi prinsip utamanya untuk gigitan ular adalah ini. Asetilkolin pada bokol saraf, ini yang neurotoksin ya, harusnya kan berikatan dengan reseptor yang putih-putih ini dan membuat kontraksi otot-otot. Tapi pada waktu blokade dari venom, maka asetilkolin ini nggak bisa berikatan dengan reseptornya. Dia numpuk saja di akson ini dan terjadi kelumpuhan-kelumpuhan daripada otot. Tapi obat antikolin esterase bisa menolong supaya asetilkolin masih bisa netes dan berikatan dengan reseptornya. Nah, sekarang untuk yang hematotoksin, ular viper tadi, viper tanah, viper pohon ya yang ada di Sumatera, dia merusak faktor-faktor pembekuan darah. Faktor 10, faktor protombin, faktor 5, protombin like enzim, pokoknya faktor-faktor pembekuan darah. Sehingga kalau Anda memberikan asam traneksamat, memberikan darah, transfusi, memberikan fitka, gak ada gunanya. Karena dia hanya bisa diikat dengan antibisa ular. Oke. Nah, jadi apa sih bedanya ular berbisa dan tidak berbisa? Pada ular berbisa, ini mata ya, ini ya sisik mata. Ini hidung, sisik hidung. Tapi pada ular tidak berbisa, ini mata, sisik mata, ini hidung, sisik hidung, dan di tengahnya ada sisik antara atau loreal. Keberadaan loreal inilah yang membedakan ular tidak berbisa dan ular berbisa. Nah, jadi perbedaan yang lain kayak dulu bentuk kepala, warna-warni, agresivitas sudah tidak direkomendasikan lagi. Salah semua artinya. Nah, oke, saya lanjut. Yang kedua adalah membedakan dari bekas gigitan. Kalau tadi adanya sisik loreal, sekarang bekas gigitan. Pada ular tidak berbisa, giginya itu seperti gigi pisau mata dua. Tajam kanan, tajam kiri, ujungnya seperti mata kail. Jadi bentuk bekas gigitannya adalah luka babras dan luka robek. Kalau ada luka robek, jangan berikan antibisa ular ya teman-teman. Karena artinya adalah ular tidak berbisa. Tapi pada yang berbisa, giginya itu cuma taring. Dia tidak punya gigi pengerat seperti tikus. Yang lainnya giginya adalah pseudotit alias gusi. Jadi nanti bekasnya adalah tusukan. Jumlahnya bisa satu, bisa dua, ini ya, satu, dua. Bisa lebih dari dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Kenapa? Karena ada ular-ular bisa mengunyah, contohnya king cobra tadi. Jadi kesimpulannya pada ular berbisa, jumlah gigitannya gak penting karena buku-buku zaman dulu ngomong gigitannya harus dua. Kalau kurang dari dua tidak berbisa, lebih dari dua tidak berbisa. Nah itu juga sudah tidak direkomendasikan lagi alias salah. Jadi yang benar adalah jumlah gak penting. Yang penting tusukan pasti berbisa. Jadi kalau ada pasien, ada tusukannya, Anda jangan pulangin teman-teman ya. Karena itu ular berbisa. Jadi Anda harus lakukan seperti yang dianjurkan guideline WHO, observasi 24 jam sampai 48 jam. Nah, lanjut. Jadi ternyata bisa ular itu tidak lewat pembuluh darah, teman-teman. Itulah penyebab kenapa tidak boleh lagi cross insisi. Kenapa tidak boleh lagi diikat torniket kayak hampir seluruh bangsa Indonesia ini melakukannya. Karena mistis dan mitos itu, ya kan? Karena gak ada yang ngajari, film-film ngajarinya diikat. Akhirnya tenaga medis, masyarakat ya salah semua gitu ya. Nah, jadi karena dia lewatnya adalah kelenjar getah bening atau limfogen, maka kontraksi otot-otot akan membuat pumping atau pompa kelenjar getah bening itu aktif sehingga dia membuat bisa ular itu tersebar ke seluruh tubuh. Supaya mencegah bisa ular tidak tersebar, maka dilakukan imobilisasi.
yaitu dibuat tidak bergerak bagian yang tergigit ular dengan spalet, dengan bambu, kayu, ataupun dengan samslim kayak punya saya tadi, kemudian dengan kardus atau sesuatu yang rigid. Misalnya kita punyanya gedebok pisang, ya pakai gedebok pisang nggak apa-apa. Nah, jadi kenapa imobilisasi? Kenapa nggak seperti konten-konten yang menyarankan disiram air panas? Ya, ini kemarin ada kasus nih, saya mau cerita aja ya. Ada kasus, konten itu mengajarkan disiram air panas dan pengikutnya banyak sekali. Yang pasiennya ini adalah keponaan mantan Bupati Banjarnegara. Barusan kok 2 bulan yang lalu, ya 2 bulan yang lalu ya. Anda tahu hasilnya? Pasiennya koma dan lukanya terjadi luka bakar. Jadi kami harus memberikan banyak sekali anti bisa ular karena 8 vialan begitu anti bisa ular. Padahal anti bisa ular yang kita beli itu untuk dosis Indonesia dengan ular Indonesia adalah mulai dari dosis terkecil yaitu 1 vial. Jadi Anda bayangkan kalau 8 vial betapa beratnya kondisi ini hanya karena nuruti konten oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, oke lanjut. Jadi ini bab yang paling penting. Anti bisa ular tidak boleh diberikan pada semua kasus gigitan ular. Dia harus sistemik dan harus ada tanda sistemiknya. Tadi itu, perdarahan, hasil labnya trombositopeni, APTT, PTT, INR meningkat. Kalau neurotoksin ya harus ada ptosis, oftalmoplegia, disfagia, dan beberapa tanda-tanda neurotoksin lainnya. Nah, jadi kalau kita mendapatkan tidak ada tanda-tanda itu, berarti fase lokal. Anda tidak boleh memberikan anti bisa ular. Kemarin itu ada kasus di Aceh, diberikan 6 vial anti bisa ular. Pasiennya fase lokal. Nah, ya percuma sekali. Anti bisa ular yang diberikan oleh uang rakyat itu dibuat percuma oleh kesalahan dokter yang tidak mengerti fase dan tidak mengerti updating ilmu. Ya. Jadi jangan lagi terjadi teman-teman. Karena anti bisa ular yang sudah dibagikan di semua provinsi, termasuk di Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu adalah untuk kasus sistemik. Kasus lokal Anda hanya cukup berikan imobilisasi bersama dengan suportif simptomatik. Misalnya analgesi, kalau orangnya muntah ya diberi antiemetik dan sebagainya. Sekarang saya akan memperkenalkan 7 anti bisa ular baru. Selama ini kita mengenal hanya sabu, padahal namanya bukan sabu loh itu ya. Sabu itu adalah serum anti bisa ular. Namanya adalah BioSafe, Bio Farma Serum Anti Venom. Nah, jadi ini pohon yang lain dimatikan dulu ya. Nanti boleh ngobrol lagi setelah saya selesai karena waktunya cuma sejam. Nah, jadi ini adalah BioSafe. BioSafe tadi saya beritahukan hanya untuk 3 jenis ular dan yang 2 jenis tidak ada riset cross netralisasi. Jadi ular tanah, ular welang, dan ular kobra Jawa. Kobra Sumatera dan weling belum ada risetnya. Jadi kami membeli dari negara lain. Negara lain ini contohnya King Cobra. King Cobra tidak bisa pakai sabu BioSafe ya. Jadi kalau ada kasus King Cobra dikasih sabu BioSafe dan meninggal ya berarti salah sudah. Jadi King Cobra kita belikan monovalen King Cobra, kemudian ular hijau tadi, monovalen green pit viper, terus ini ada daboya, tapi karena daboya hanya ada ditemukan di NTT dan NTB, maka Sumatera Barat dan Sumatera Utara tidak dapat. Terus ini adalah sea snake. Nah, sea snake ini mahal ya teman-teman. 1 vial begini untuk 1 orang, itu harganya sekitar 12.000 USD atau 150 juta. Jadi poinnya cuma 1, kalau mau mengeluarkan ini, maka farmasi, dinas provinsi, dan dokter yang meminta harus kontak saya. Kenapa? Saya tidak yakin Anda mengetahui identitas ular soalnya. Jadi nanti saya bantuin identifikasi ular. Daripada 150 juta melayang, hanya karena Anda mengira itu ular laut, padahal ternyata mungkin ular tidak berbisa. Gitu ya. Nah ini soalnya kemarin kejadian di Papua. Nah ini yang Papua yang ini. Yang Papua ini adalah ular-ular Papua harganya hampir sama 100 jutaan begitu. Jadi kalau ada kesalahan ular tidak berbisa ya melayanglah anti bisa ular 100 juta ini. Padahal untuk memintanya akan susah ya. Jadi identifikasi semua anti bisa ular ini silakan mengontak saya. Kemudian yang kedua yang
terakhir ini adalah pertanyaan dari Rumah Sakit Siti Hanafiah kemarin. Kalau tidak punya anti bisa ular, bagaimana? Satu, kalau tidak ada tanda sistemik, maka Anda tidak perlu bingung identifikasi ularnya karena tidak tahu jenis ularnya. Lakukan saja imobilisasi dan suportif simptomatik. Observasi 24 jam sampai 48 jam. Tapi ketika keluar tanda-tanda sistemik, tanda sistemik tadi dominansinya kan dua, yaitu neurotoksin dan hematotoksin. Sedang toksin-toksin yang lain kayak sitotoksin, renal toxicity itu kan tanda-tanda minor, bukan tanda-tanda mayor gitu kan ya. Nah, kalau tanda-tanda mayornya sudah ketemu, misalnya hematotoksin, dan Anda tidak tahu jenis ularnya, maka Anda bisa tembak pakai polihemato, ini yang putih. Dia untuk ular hijau, ular tanah, dan daboya. Karena di Anda cuma ada ular hijau, maka ular hijau bisa pakai yang green pit viper atau yang polyhemato ini. Nah, jika ternyata tanda yang keluar adalah tanda dan gejala neurotoksin, misalnya ptosis, respiratory failure, Anda tidak tahu jenis ularnya, weleng, welang, kobra, atau king cobra, gitu ya. Anda pakai tembak, pakai neuro ini. Nah, kalau tadi King Cobra langsung pakai monovalen King Cobra kan, tapi kalau ini keluarnya adalah tanda dan gejala neurotoksin tapi nggak tahu jenis ularnya. Nah, maka diberikan polineuro. Sekali lagi, tanda dan gejala itu kan keluarnya di fase sistemik kan, sehingga di fase sistemik lah diberikan anti bisa ular, polihemato dan polineuro tadi tergantung sign dan simptomnya, gitu ya. Jadi gampang ya, teman-teman kan. Jika Anda tidak tahu jenis ular, Anda hanya harus tahu fase lokal dan sistemik. Kalau fase lokal, lakukan imobilisasi, observasi 24 jam sampai 48 jam, berikan obat-obat suportif simptomatik, misalnya analgesia, obat antiemetik, dan sebagainya, dan observasi. Tapi ketika pasien itu mengeluarkan tanda sistemik, gampang toh, Anda akan memberikan polineuro atau polihemato jika tidak diketahui jenis ularnya. Nah, begitu ya. Sebenarnya gampang kan? Jadi itu sangat apa namanya mudah untuk dilakukan karena kita hanya melihat di fase sistemiknya saja. Dan ini sudah dibuat oleh WHO sedemikian rupa. Kalau tidak, kita akan mengalami banyak kesalahan karena pada fase lokal kita pikir ular berbisa, ternyata ular tidak berbisa. Lanjut. Nah, untuk antikolin esterase tadi, dia dilakukan di fase sistemik untuk kasus neurotoksin. Jadi hematotoksin nggak boleh. Jadi ini biasanya nanti diberikan di puskesmas. Memang puskesmas settingannya tidak mendapatkan anti bisa ular. Karena anti bisa ular itu untuk pemberiannya membutuhkan laboratorium, pemeriksaan penunjang, dan alat-alat penunjang yang canggih, yang cuma ada di rumah sakit. Contohnya, pada neurotoksin, fase sistemik kan respiratory failure. Dia butuh ventilator. Di puskesmas kan nggak ada ventilator. Jadi pada waktu dia fase sistemik, maka puskesmas merujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan anti bisa ular dan diberikan obat-obat penunjang lain. Yaitu salah satunya tadi antikolin esterase sama ventilator. Nah, antikolin esterase sendiri kita settingkan nanti ada di PSC. PSC itu kan di ambulan-ambulan dan puskesmas. Jadi karena puskesmas tidak diberikan antivenom, diberikan antikolin esterase, maka pertolongannya sudah oke untuk dilakukan di fase-fase awal. Karena kalau anti bisa ular kan butuh lab yang canggih, butuh alat-alat penunjang yang tidak mungkin kita adakan di puskesmas. Ventilator kan nggak mungkin di puskesmas. Uang ventilator itu butuh oksigen yang sentral, gitu kan nggak mungkin oksigen tabung kan ventilator. Nah, nggak mungkin di puskesmas. Kalau zaman dulu sabu diberikan di puskesmas ya karena memang tidak ada ahli toksinnya. Di Indonesia ini ahli toksinnya cuma saya. Jadi settingannya zaman dulu memang salah gitu ya. Jadi mungkin di tahun depan mulai semua anti bisa ular biosif itu tidak lagi diberikan di puskesmas. Tapi yang sudah kita planningkan, ini sudah dibeli juga adalah antikolin esterase yang berupa visostigmin, neostigmin, atau metilneostigmin, atau prostigmin. Nah, ini kita sudah beli 20.000 ampul yang diberikan ke puskesmas-puskesmas dan PSC.
Nah, kalau rumah sakit nanti mintanya adalah ke Dinas Kesehatan Provinsi di mana akan menyetok anti bisa ular tadi. Kenapa kok tidak langsung ke rumah sakit? Nah, satu, Anda tidak punya data, gitu kan? Yang kedua, kalau nanti ditaruh di rumah sakit, sebetulnya anti bisa ular hibah ini kepunyaan rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Jadi sebetulnya bukan milik Anda yang di provinsi atau apalagi kabupaten. Tapi karena kasus banyak, maka kita memakai jalur lewat Dinas Kesehatan Provinsi tadi supaya bisa dipertanggungjawabkan eh, apa namanya ini pelaporannya. Nah, jadi nanti rumah sakit tinggal minta kalau ada kasus gitu. Gratis itu ya. Oke, lanjut. Anti bisa ular terbuat dari bisa ular. Jadi dia itu adalah protein enzimatik tidak bisa dipecah oleh air panas ya. Jadi jangan percaya dengan hoax-hoax di medsos dan dia diperbanyak dalam serum kuda. Kemudian diambil dilakukan purifikasi, imunoglobulinnya dipotong dengan pisau enzim menjadi lengan yang paling ringan yaitu FAB. Inilah anti bisa ularnya. Nah, sekarang saya akan cerita kasus yang lain. Kalau tadi adalah gigitan, kalau ini adalah semburan, spitting. Semburan hanya dilakukan oleh kobra. Ular yang lainnya, king kobra, ular laut, ular tanah, ular weling, gak bisa menyembur. Hanya kobra saja, kobra Jawa dan kobra Sumatera. Nah, kasus tadi malam di Sumatera itu, Sumatera Utara ya, saya lupa nama rumah sakitnya ya. Itu damkar tersembur. Jadi kalau tersembur begini, kita itu harus melakukan irigasi. Irigasinya tidak cuma 3 kolov ya teman-teman ya. Irigasinya itu 3 liter sampai 6 liter. 1 kolov infus itu kan 500. Jadi Anda harus berikan minimal 6 liter. 3 sampai 6 liter yaitu minimal 6 kolov. 6 kolov itu kan 3 liter sampai 12 kolov. Kenapa begitu banyak? Karena bisa ular ini bisa membuat kolagenase dan kebutaan. Jadi sasarannya dia itu cuma mata. Kulit, luka itu gak jadi sasaran karena tidak kolagen. Tapi mata kita itu terdiri dari kolagen. Jadi ketika dia menyembur, dia akan merusak kolagen di sana karena akan melisiskan si kolagen karena kolagenase dan orangnya bisa buta. Oleh sebab itu, Anda harus lakukan irigasi maksimal. Nah, mungkin kemarin yang di Rumah Sakit Sumatera Utara tidak pernah ikut pelatihan. Jadi waktu saya meminta damkar memfotokan obat-obatnya salah semua. Ya, jadi teman-teman spesialis mata pun banyak yang tidak ikut pelatihan ini karena ini ilmu baru, ilmu toksin baru. Jadi diberikan obat-obat seperti konjungtivitis. Padahal first aid-nya harus dilakukan dulu, yaitu irigasi 3 sampai 6 liter cairan. Kalau di lapangan bisa pakai aqua, tapi kalau di rumah sakit ya Anda pakai cairan infus, normal salin atau ringel laktat atau water for injection. Nah, jadi pemberiannya adalah 3 sampai 6 liter. Jika visusnya sudah kembali, maka Anda tinggal berikan analgesik. Tapi kalau visusnya belum kembali setelah first aid membuat irigasi tadi, baru nih dia bagiannya teman-teman mata untuk diperiksa pakai slit lamp melihat defeknya. Dari defeknya itu akan ketahuan, mungkin tadi waktu kesembur itu dikucek-kucek sehingga terjadi defek dan sebagainya. Tapi first aid ini harus dilakukan dulu. Karena tanpa first aid ini, sisa dari bisa ular itu akan bisa melakukan kolagenase. Nah ini teman-teman dokter jaga harus diupdate ini ya. Karena waktu Anda sekolah dulu mungkin gak ada ilmu ini. Kalau saya lihat di buku-buku kita, buku Dayang, buku pedoman bedah dan sebagainya belum belum dikupas ya. Nah, yang ada di pedoman Kementerian Kesehatan yang saya buat ini dan buku WHO yang tahun 2006 yang saya buat juga. Oleh sebab itu, acara pagi ini sebenarnya penting banget gitu ya. Nanti saya akan berikan buku itu bersama guideline WHO, jadi pedoman Indonesia dan guideline WHO ke Dr. Nova ya. Nanti Dr. Nova mohon sharekan ke semua peserta di sini. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, sebetulnya
Kalau nanti saya bisa datang ke Sumatera Utara, nanti Pak Bama, saya sudah janji mau ke sana ya Pak Bama. Saya kayaknya Januari Pak, karena saya Januari itu ada event menikahnya sekretaris saya di Sumatera Utara. Jadi nanti saya akan datang ke sana, Pak Bama bisa ini kan itu gratis kok, training saya gratis. Jadi apa namanya? Ini kan ya Pak Bama agendakan. Nah, kalau sudah tak training sendiri, maka deteksi kit ini bisa kita berikan. Soalnya saya nggak mau deteksi kit yang sangat mahal ini salah lagi. Jadi ini adalah alat deteksi kit. Nah, pertanyaan dari Sumatera Barat adalah kalau nggak tahu jenis ularnya kan, Bu, gitu kan? Nah, sebetulnya alat deteksi kit ini adalah caranya selain cara lain yang tadi pertama saya ceritakan. Tapi alat deteksi kit ini mahal banget. Satu deteksi kit ini yang untuk Papua ya, yang untuk Australia, dan ini yang saya buat untuk Asia. Di mana satu ini 15 juta. Dan ini gratis sebetulnya. Tapi saya nggak mau ini salah dan dipakai salah. Oleh sebab itu memang saya harus datang sendiri, ngajari sendiri, dan baru bisa kami berikan gratis. Ini bukan dari pemerintah, tapi ini dari Indonesia Toxinology Society, society yang saya buat untuk kasus gigitan hewan berbisa ini. Ya, nanti di Sumatera Barat saya akan jadwalkan juga kalau saya mampir ke Sumatera Barat, nanti tak kasih tahu ya Dokter Nova dan Bu Wadir kapan saya ke Siti Hanafiah nanti bisa jadi rujukan untuk gigitan ular. Kalau sudah jadi rujukan gigitan ular, nanti bisa kita berikan alat deteksi ini dan kalau ada pelatihan-pelatihan lagi bisa update gitu kan enak ya. Jadi nanti Sumatera Barat udah ada rumah sakit rujukannya, Sumatera Utara sudah ada gitu kan gampang. Jadi pasien nggak bingung mau kemana gitu. Oke, lanjut ya. Aceh sudah kemarin. Aceh itu ada dua rumah sakit Sabang karena Sabang itu kepulauan gitu ya dan rumah sakit Banda Aceh Zainal Abidin. Nah, untuk pemeriksaan sederhananya salah satu yang kita lakukan adalah pakai 20 WBCT ini. Jadi kita berikan 20 WBCT ini 2 mili darah, masukkan botol kaca, nggak boleh plastik, nggak boleh disepet. Ya, kenapa? Karena akan merusak faktor-faktor pembekuan darah. Kemudian kita lihat dalam 20 menit jadi encer atau tetap menggumpal. Kalau encer berarti saatnya pemberian anti-bisa ular dan saatnya dilakukan pengecekan lab yang lainnya. Misalnya tadi APTT, PTT, INR atau adanya perdarahan misalnya pasang kateter hematuria dan sebagainya. Cara yang lain adalah dengan cara melakukan observasi pembengkakan. Pada ular-ular hematotoksin dan sitotoksin, contohnya adalah kobra, king cobra, dan viper. Viper laut, viper tanah, dan viper pohon tadi ya. Pembengkakan terjadi, Anda tandai dengan plester, dan Anda observasi tiap 2 jam. Jadi laporannya itu bukan pembengkakan sampai siku, gitu nggak boleh, tapi harus sentimeter. Karena tugasnya adalah setiap 2 jam itu diukur. Kalau ada peningkatan 2 kali lipat, misalnya gini, 2 jam pertama 5 cm, 2 jam kedua 15 cm, berarti kan peningkatannya 3 kali lipat kan? Nah, baru kita lanjutkan, berarti dia sudah mulai masuk fase sistemik, lanjutkan mengecek persediaan antivisa ular, mengulang pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium lain, misalnya APTT, PTT, INR tadi. Jadi pemberian anti-bisa ular itu betul-betul terindikasi dan tidak asal saja seperti masa lalu. Masa lalu itu kan pokoknya gigitan ular kita kasihkan sabu padahal ular tidak berbisa, fasenya fase lokal. Atau kita tidak yakin gigitan ular supaya kita ini tenang gitu ya. Kalau orang Jawa bilang ayem-ayem hati, kita kasih anti bisa ular. Ya nggak boleh, kasihan pasiennya. Ya kalau pasiennya punya duit gitu kan ya. Kalau nggak punya, hanya karena dokternya tidak yakin itu apa dan tidak tahu caranya, maka dia harus kehilangan uang. Padahal ternyata adalah ular tidak berbisa. Nah, jadi sekarang identifikasi ular tuh gampang. Satu, dari pemeriksaan fisik Anda, anamnesa Anda, pemeriksaan laboratorium Anda, pemeriksaan penunjang Anda, kemudian cara-cara fase lokal sistemik tadi, dan yang terakhir pakai deteksi kit. Nah, jadi tidak ada alasan tidak tahu identifikasi ular karena ada banyak sekali cara untuk mengetahui dia fase lokal atau sistemik dan jenis ular apa. Lanjut ya. Nah, jadi
karena sudah habis nih. Jadi untuk gigitan ular dengan kondisi yang seperti ini, sebetulnya masalahnya adalah kita harus mengetahui fase lokal sistemik dulu. Pertolongan ABCD dulu. Karena kalau kita tidak pasang ETT dan ventilator, meskipun Anda kasih anti bisa ular, pasiennya tetap mati karena respiratory failure. Dan anti bisa ular itu tidak bisa diberikan 1 menit, dia harus diberikan berjam-jam. Karena dia adalah obat-obat yang low, pelan pemberiannya, supaya tidak terjadi efek shock anafilaksis ataupun terjadinya efek alergi. Oke, untuk hari ini tentang gigitan ular saya selesaikan. Mungkin nanti di lain waktu saya akan ngomong tentang kalajengking, tentang hewan laut, dan yang lainnya. Saya kembalikan ke Dokter Nova. Silahkan, Dok. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Ya, terima kasih Ibu atas pencerahannya, luar biasa sekali penyampaian dari Ibu mengenai bagaimana kita memberikan ABU kalau selama ini mungkin setiap pasien digigit langsung diberikan anti bisa ular. Mungkin silakan kepada ibu-ibu audien peserta yang ingin bertanya, silakan dari Ibu Rasan di Medan. Silakan Ibu. Oh Bapak, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Waalaikumsalam. izin Ibu, apa kabar? Salam dari Medan. Ya. Yang kita tanyakan, saya kan Bapak dari mana? sebagai aktivis ya. Enggak, Aktivis Bapak dari mana lingkungan. dulu? Bapak jelaskan, Bapak dari mana dulu? Saya Rasan dari aktivis lingkungan, begitu juga Oh, dengan berarti Bapak bukan medis. bukan Oke. aktivis lingkungan serta ini ya potensi dari SAR dan BPBD. Yang kita Oke. tanyakan di sini ada beberapa banyak kasus ya yang kita sampaikan itu adalah gigitan dari fasenya itu tadi. Ada yang sampai bilang kalau king cobra itu hanya cuma sekitar 3 menit, 4 menit, 5 menit gitu. Oh, Nah, salah, Pak. Salah. Jadi begini, itu kan mistis dan mitos yang ngomong konten-konten, ya kan? Nah, jadi sekarang mumpung Bapak bertemu dengan saya, seorang dokter dan ahli toksin, satu-satunya Pak di Indonesia, Pak. Jadi yang lainnya salah, gitu ya. Nah, jadi untuk kasus gigitan ular, sebetulnya masalahnya ada dua, Pak. Yang pertama spesies dan yang kedua adalah titer yang masuk. Titer yang masuk itu tidak bisa diprediksi oleh orang awam, harus ke medis karena dia mempunyai 4 tahap. Satu adalah anamnese. Anamnese itu adalah pertanyaan-pertanyaan medis yang menentukan kira-kira berapa banyak titer bisa ular yang masuk ke orang itu. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik pasti orang awam nggak bisa, harus seorang medis ya. Karena pemeriksaan fisik itu ada ilmunya sendiri. Ada ilmu kedokteran dan keperawatan untuk menunjukkan berapa banyaknya uh, masalah terhadap bisa ular tadi terhadap tubuh manusia. Misalnya, pemeriksaan di mata. Kalau mata itu kelopak matanya jatuh, berarti bisa ular yang masuk sudah dalam taraf sangat banyak sehingga dia menyebabkan kelumpuhan pada otot-otot kelopak mata atas. Nah, yang ketiga adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium pembacaannya juga tidak bisa diinterpretasikan oleh orang awam, jadi oleh orang medis. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang, Pak. Pemeriksaan penunjang ini contohnya adalah EKG, CT scan. Nah, itu memang akan menunjukkan berapa banyak efek kerusakan yang terjadi pada tubuh dari orang yang tergigit ular itu. Jadi sebetulnya tadi kata-kata yang ngomong 3 menit, 4 menit dan sebagainya itu salah. Karena sebetulnya tergantung pada dua hal tadi, berapa banyak titer yang masuk dan jenis ularnya. Begitu Pak ya. Rasa kira-kira. Jadi gini Bu, kan ada juga beberapa hal, satu lagi ya Bu. Ya. Mungkin itu saya nggak bisa menyangkal ya kalau masalah berapa waktu yang akan terjadi ketika digigit. Ada beberapa hal juga memang ada sifat yang dikatakan tadi sampaikan Ibu, yang dari pertama awal adalah ular itu tidak pendendam. Sebenarnya ular itu tidak pendendam. Nah, tapi Bukan juga masalah tidak pendendam, Pak. Ular itu sebetulnya hidupnya soliter.
Jadi Oke, dia sedikit itu paham. tidak tahu anaknya, tidak tahu ibunya, ya otomatis dia Iya, tidak punya perasaan dendam, wong dia sebetulnya hidup sendiri. Dan dia iya, tidak tahu itu manusia, hewan, atau pohon, Pak. iya, Dia hanya tahu bahwa itu makhluk lain. iya, iya, Karena Bu. makhluk lain, dia hanya tahu kan nanti dia dimakan. Karena di otaknya reptil adalah food, makanan. Nah, Makanan. jadi ketika dia itu hidup, dia hanya butuh makan untuk bertahan. Dan ketika ada makhluk lain, dia cuma takut kalau dibunuh. Gitu aja, Pak. Jadi Ya, tidak ada sifat berarti kan dia dalam bagaimana-bagaimana. perlindungan diri sendiri gitu, Bu ya. Nah, Dia ada namanya beberapa soliter. tanya. Bapak, Ya, maafkan. Bapak dengarkan saya. Ya, ya. Nah, jadi dia hidupnya soliter. Beda dengan tawon yang hidupnya koloni. Nah, kalau tawon itu koloni, dia mempunyai hormon pertemanan. Jadi ketika kita disengat, dia menempelkan hormon pertemanan itu sehingga orang lainnya itu akan tahu, jadi tawon yang lain akan tahu ini adalah target sengatan. Jadi mereka rame-rame menyengat. Jadi kalau koloni sama soliter beda loh Pak ya. Nah, jadi kalau koloni dia mengumpulkan makanan untuk dimakan bersama-sama, untuk hidup bersama-sama, nyengatnya sama-sama juga gitu ya. Nah, tapi kalau ular tidak, dia hidup soliter untuk dirinya sendiri. Anaknya saja dia nggak kenal. Nggak ada loh ular, induk ular itu balik menyuapi anaknya itu nggak ada loh Pak. Nah, jadi karena dia hidup soliter, maka dia ya hidup individual sendirian gitu. oke. Ya, Bu, ada beberapa kasus yang memang ketika dia menetas di sana gitu kan, ular itu kan dalam artian lahirnya di sana misalnya gitu. Oh, enggak, Dia enggak. kembali Ular lagi tuh itu nggak ada. salah juga, Pak. Jadi, ular itu menetas, jadi dia itu beranak dan bertelur. Ovovivipar dan vivipar. Jadi yang disebut menetas adalah dia bertelur, ovovivipar. Tapi kalau dia beranak, berarti telurnya ada di dalam, menetas di dalam tubuhnya dia dan keluar berupa anak. Nah, itu yang vivipar. Nah, jadi eh, kondisi ini yang membuat si ular tadi itu agak berbeda dengan semua hewan lainnya. Pak Bama, kalau pertemuan medis begini mungkin Pak Bama yang medis, Pak Bama mungkin nanti yang lainnya. Karena nanti jadi maafkan ya Pak, nih ya nanti karena pertanyaan Bapak yang agak berbeda, target saya kepada medis jadi salah begitu ya. Gimana, Bu? Soalnya dapat saran juga kan dari komunitas sama ini. Oke. Ya, oke. Jadi menurut saya yang paling penting adalah Bapak tahu bahwa ular itu kehidupannya beda karena dia soliter ya, Pak ya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu dan Pak Bama yang telah memberikan pertanyaannya dan Nane. baik silakan mungkin ada yang bertanya. Silakan Ibu Nova dari Dinkes Kabupaten Tanah Datar. Baik, terima kasih Ane atas fasilitasinya untuk Zoom kita kali ini. Kemudian selamat siang Dr. Maha. Selamat Kenalkan Bu, siang, saya Bu. dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Saya Iya. bukan dokter, Bu. Saya Oh iya. cuma sarjana kesehatan masyarakat. Oh, oke. Tadi bilang dokter terus jadi nggak enak juga. Gak apa-apa, Bu Nova, nggak apa-apa. Jadi terima kasih ya udah datang di acara ini karena memang Tanah Datar berarti kan termasuk Sumatera Utara. Apakah kemarin sudah ikut pelatihan kami bersama Sumatera Barat ya? Termasuk Tanah Datar ini Sumatera Barat. Sumatera Barat, Ibu. Ya, apakah kemarin sudah ikut pelatihan kami dari Provinsi Sumatera Barat yang datang ke Bogor? Apakah sudah ada training dari sana? Via Zoom aja yang kemarin Ibu dari provinsi, ada teman-teman dari Puskesmas diikutkan. Cuman mungkin dari RSUD Hanafiah belum ikut Ibu. Oh, oke. Jadi Ya. informasinya mungkin Ibu yang tidak sampai, jadi Ya. makanya sekarang diadakan lagi. Oke, jadi seperti yang saya beritahukan tadi, anti bisa ularnya kan ada di provinsi ya. Nah, jadi kalau ada kasus lagi, silakan berkoordinasi dengan saya. Nah, jadi kalau ada kasus-kasus pemberian anti bisa ular, silakan berkoordinasi. Kalau saya punya usul, Bu Nova, seperti yang kemarin kami bikin di banyak provinsi yang lain, kita bikin Zoom meeting. Jadi nanti Bu Nova, kan Bu Nova Dinkes Tanah Datar ini toh. Nah, nanti seluruh Dinkes, seluruh rumah sakit dan puskesmas Tanah Datar tolong jadikan satu grup.
Nah, nanti kalau ada kasus ngobrol di situ sehingga ketika butuh anti bisa ular dalam semenit kita bisa ngontak ke provinsi untuk dikirimkan gitu. Kenapa tidak bisa di stok ya? Karena itu tadi, karena eh, kasusnya belum ada. Saya takutnya aja kalau kita stok di rumah sakit kan kita tidak bisa minta kembali kan. Padahal yang terjadi adalah di rumah sakit yang lain. Begitu. Nah, Tanah Datar ada berapa rumah sakit ya, Bu Nova ya? Tanah Datar kalau untuk rumah sakit yang untuk RSUD-nya cuma satu, Ibu. Tapi Mm-mm. kalau swasta ada tiga, tiga Oke, rumah sakit. ya nanti bisa masukkan di grup itu semua bersama Puskesmas ya. Nah, jadi nanti kita bisa belajar bersama-sama. Bisakah Bu Nova nanti bantuin untuk membuat grup Tanah Datar? Siap, Ibu. Insya Allah kami Ya. sama pengelola dari rumah sakit juga ya, Nek. Kita Ya, bikin WA juga. betul. Nah, nanti jadi kalau ada kasus selanjutnya bisa cepat dan nanti kalau sudah bisa, nah nanti Tanah Datar bisa mengajukan ke provinsi untuk anti bisa ularnya itu bisa diberikan di Hanafiah tadi gitu. Tapi kalau sekarang belum ya, saya takutnya salah gitu soalnya. Tapi Bu, izin terkait saya juga mau nanyain itu. Kemarin karena kasus kita dari RSUD Hanafiah, saya kan kontak dinas provinsi dan katanya ada tersedia beberapa jenis abu yang sesuai dengan spesies yang ada, katanya boleh diambil Bu, biar Loh nyetok. iya, tapi untuk diberikan di pasiennya harus izin saya. Oh siap, tapi Loh, kami soalnya bisa gini loh, minta, gini loh bisa Bu. jemput ya Bu ya. Gini loh Bu, sebetulnya itu kan masalah jarak, ya kan? Nah, Ya, ya. jadi boleh diambil oleh Dinkes Tanah Datar, tetapi pemberian ke pasiennya tidak boleh tanpa seizin saya, Bu. Gitu loh. Jadi ini kan hubungannya dengan Rumah Sakit Hanafiah kan sebetulnya. Ya, Jadi itu ya. tidak boleh loh. Satu paket tuh langsung diberikan semua ke Hanafiah tuh tidak boleh. Nah, itu tadi yang menjadi masalah karena rumah sakit ibu kan ada banyak. Ya kan? Nah, jadi misalnya pada kasus-kasus tertentu terjadi di rumah sakit yang lain, karena ini terjadi di beberapa rumah sakit RSUD yang penuh, nah, pemberian anti bisa ular tidak bisa di RSUD itu, nah, maka bisa diberikan di rumah sakit yang lainnya. Jadi tidak terkunci di RSUD, Bu. Begitu. Hanya saja kalau dibutuhkan alat-alat kayak ventilator, di mana memang hanya ada di RSUD misalnya, nah berarti pasien itu harus dirujuk. Tapi kalau yang misalnya hematotoksin di rumah sakit yang swasta tipenya bukan tipe seperti RSUD, tipe RSUD kan tipe B ya. Ini tipe B atau tipe apa? C RSUD kita Ibu. tipe Tipe C. C Nah, Bu ya. kalau rumah sakit swastanya tipe D, begitu ya? TPD Bu ya. Nah, jadi kalau yang tidak membutuhkan alat-alat yang lebih canggih, ataupun misalnya Hanafiah penuh, maka di rumah sakit yang swasta bisa diberikan gitu. Jadi untuk pemberian yang Hanafiah ini saja, karena maafkan ya Bu, karena kan memang dokter-dokter UGD banyak dan dokter DPJP kan banyak, tidak semuanya mengerti ilmu ini kan. Jadi kalau saran saya, kenapa kok harus berdiskusi dengan saya? Ya sekalian saya kasih ilmu supaya bisa benar dalam pemberian antivenom yang baru ini. Begitu anunya ya. Ibu Ya Bu, mohon maaf berarti Ibu. Terus Dinova silakan Dinova. oke. Baik Bu, jadi karena kami dibolehkan buat menjemput dan kebetulan dalam Zoom ini juga ada dokter DPJP dan teman-teman dari RSUD Hanafiah. Nanti untuk pemakaiannya bisa konsultasi langsung dengan dokter Maha. Ya kan Ya, Bu? jadi gini, ya betul. Jadi tadi itu karena jarak dari Padang ke Tanah Datar berapa jam, Bu? 2 jam Bu. 2 jam Ibu. Nah, tentunya kan tidak mungkin bolak-balik ke Padang kan. Nah, jadi Anda bisa Ya. ambil hanya saja di stoknya di Dinas Kesehatan ya, Bu. Yaitu tadi ceritanya. Soalnya kalau sudah masuk ke Rumah Sakit Hanafiah, rumah sakit swasta ya nggak bisa ngambil toh ya, ya kan. Nah, jadi itu sebetulnya masalahnya di situ. Karena sebetulnya ini adalah miliknya dari Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Sebetulnya ini pembelian untuk Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, Bu. Cuma kemarin saya berhasil menego ke Pak Menteri Kesehatan supaya bisa diberikan di provinsi dan kabupaten dengan pencatatan yang jelas.
begitu. Nah, saya takutnya yang terjadi seperti di Aceh kemarin, karena DPJP-nya tidak mau berkonsultasi di fase lokal, dan ternyata bukan fase lokal, ternyata ular tidak berbisa, dikasih 6 vial green pit viper. Nah, ini kan betul-betul apa namanya kesalahan yang fatal banget, padahal untuk 6 pasien harusnya, ya kan? Hanya karena ketidaktahuan dan tidak mau bertanya, gitu. Nah, jadi saran saya, karena begini loh Bu, tahun depan ini masa pemilu dan saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, dan saya tidak bisa memberikan jaminan bahwa ada lagi alokasi pembelian anti bisa ular begitu, karena kan ini uangnya uang Kementerian Kesehatan ya. Nah, jadi saya berharap yang sekarang diinikan adalah untuk 5 tahun. Kenapa? Karena expired daripada anti bisa ular ini 5 tahun. Jadi kalau pemakaiannya memang indikasi untuk kasus, gak masalah. Tapi kalau tidak indikasi untuk kasus, kita belum tentu tahu 5 tahun itu bisa dibelikan lagi oleh pemerintah atau tidak. Kalau kita melihat situasi seperti sekarang, gitu ya. Nah, kalau tahun ini saya berhasil, ya karena di 3 tahun kemarin saya sudah berusaha sangat keras supaya akhirnya mendapatkan dana dari pemerintah pusat 10 miliar itu untuk membeli semua antivenom yang tadi kita sebutkan, begitu. Nah, jadi tadi ya, mohon teman-teman di Rumah Sakit Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat paham ya, kenapa kita tidak memberikan di rumah sakit tapi memberikan di Dinas Kesehatan. Karena ya itu tadi. Dan Dinas Kesehatan memberikan, kalau ada permintaan dari rumah sakit manapun ya, bukan hanya Hanafiah ya, rumah sakit manapun, silakan kontak kami. Nah, nanti kalau sudah ada poison center, tidak saya pribadi, tapi poison center, gitu. Nah, kalau sekarang ini karena poison center masih dalam tahap proses pembentukan, maka Anda bisa kontak saya pribadi. Tapi nanti kalau poison center kan saya punya tim, jadi nanti kita akan punya kayak komputer begitu sehingga bisa memberikan advice secara online dengan cepat gitu. Nah, begitu kira-kira. Ibu, makasih Ibu. Maaf Ibu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin kami mau ini Bu, informasi bagaimana cara berkonsultasi dengan Ibu pada saat kami ada pasien kami yang dirawat atau yang Makanya saya minta dibuatkan grup itu caranya. itu Jepang. Iya, seperti di kabupaten yang lain. Contohnya nih ya dokter, di Lebak. Di Lebak itu sudah berjalan 2 tahun ini. Nah, jadi waktu pertama kali kami membeli anti bisa ular itu kan uang saya sendiri. 10 tahun kan uang saya sendiri, baru tahun ini uangnya pemerintah kan. Nah, itu Lebak udah dapat. Nah, kemudian waktu uangnya pemerintah sudah dapat juga. Jadi grup itu isinya adalah puskesmas dan rumah sakit. Jadi nanti puskesmas bilang ada kasus gini gitu. Oke, saya bilang oh masih fase lokal ya jangan dirujuk, misalnya begitu ya. Nah, nanti puskesmas IKI akan ini sehingga akan menolong banget itu dengan rumah sakit. Sehingga rumah sakit tidak akan mendapatkan rujukan false. Nah, kemudian kalau itu sudah jadi sistemik, maka rumah sakit akan mempersiapkan dan kita tinggal ngomong di situ kan ada Dinas Kesehatan, Bu Nova masuk di situ ya, di grup itu ya, sehingga nanti tinggal kita memberitahu Bu Nova ini oke, ini jenisnya seperti ini Bu Nova tinggal kolaborasi dengan rumah sakit dengan Dinas Kesehatan jaraknya berapa menit? Sekitar 5 atau 6 menit pakai mobil. Gampang banget ya. Jadi nanti tinggal rumah sakit ngambil lah kan, kalau Bu Nova nggak mungkin nganterin ya, rumah sakit tinggal nyuruh siapa ngambil gitu, beres sudah. Nah begitu caranya seperti itu. Kan sekarang kita punya WA ini dan gampang banget ya dok. Jadi dokter nggak perlu khawatir, nggak perlu telepon saya juga enggak. Jadi di WA itu aja, di grup aja gitu. Nanti di grup itu saya akan berespon begitu. Ibu, makasih Bu. Mungkin selanjutnya Ya. kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ibu Mas Rida Hanum, silakan Ibu. Silakan perkenalkan dirinya Ibu. Ya, Dari makasih mana? Bu Nova. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertanya, Dokter Maha, saya Mas Rida dari IGD Adam Malik. Oh ya, oke. Ada Malik banyak kasus loh. Nanti aku Januari tak ke sana, tak mampir. Aku Januari ke Medan soalnya. Nanti biar dibantuin ya. Nanti aku tak ke sana. Di bulan September kemarin saya ingat saya ada 3 kasus. Nah, 3 kasus itu dengan keluhannya itu dia datang dengan sesak dan takikardi. Nah, itu masih ketepatan itu serum sabunnya itu kosong dok yang biosep, dan kita udah dapat surat tuh. Memang ularnya ular apa? Ayo tak tanya.
Nah, jadi terus terang kalau dari dokter yang meriksa, dia bilang itu ularnya berbisa. Nah, jadi seperti dokter bilang tadi, maaf dok, bukan saya menggurui, ya mungkin ada juga beberapa perawat atau yang bukan profesi saya yang memang kadang mendeteksi yang bisa tidak berbisa itu sulit. Nah, tetapi dari keluhan pasien itu sendiri, kita lihat pasien itu dia sudah sesak dan takikardi. Nah, sehingga kita berikan sabu tadi, pengapialnya sekitar gigitan luka, kemudian setengahnya dari infus. Nah, Iya, yang salah saya juga tanya, pemberiannya. nah, Pemberiannya jadi salah dok, juga. jadi kami dari Adamali mohon nanti juga dilatih di bulan Januari. Oke, ya. Nah, Ya. kemarin juga dok, pas di tanggal 3 kemarin juga kami dapat juga satu kasus. Nah, itu juga karena memang sabu juga memang kosong, ya kan dok. Jadi itu nggak kita berikan. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, sampai kapan batas pemberian sabu tadi dok apabila itu dinyatakan ularnya berbisa, ya Betul, kan? oke. Nah, Sebentar. kemudian Sebentar, pertanyaannya satu-satu, Dolok. Nah, oke. Satu begini. Satu ya, kalau dari cerita dokter tadi orangnya sesak dan takikardi, maka ularnya ini pasti ular neurotoksin, dokter. Karena tanda sesak dan takikardi saya bukan adalah dokter, saya perawat bu. oh ya, Kak apa-apa, Bu. Nah, ini kan Ibu ikut ini berarti Ibu nanti pintar gitu kan. Nah, jadi ularnya adalah ular neurotoksin karena sesak itu menandakan kasus respiratory failure, ya kan? Nah, jadi kalau neurotoksin sebetulnya gampang banget kalau sudah sistemik. Ini pasti sistemik, Bu ya, karena kan sudah sesak dan takikardi, ini sistemik. Maka caranya tinggal ngontak Pak Bama. Pak Bama kan ada di sini. Anti bisa ularnya bisa diminta di provinsi adalah Polineuro. Jadi bukan Biosafe Indonesia itu. Itu salah gitu. Jadi Polineuro. Kecuali Anda betul-betul bisa punya kepastian bahwa itu welang. Kalau itu welang, pakainya adalah Biosafe Indonesia. Karena Biosafe Indonesia itu untuk welang, kobra Jawa, dan ular tanah. Kobra Sumatera dan ular weling belum ada riset cross netralisasi. Jadi kalau dia itu tidak diketahui jenis ularnya apa, tapi ada tanda sesak takikardi itu berarti neurotoksin dia. Maka pakainya adalah anti bisa ular polineuro tadi. Nah, kapankah anti bisa ular ini diakhiri? Pemberian anti bisa ular ini diakhiri ketika sesaknya udah gak ada, jadi dia sudah normal kembali dan semua tanda pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang, takikardi berarti kan di EKG ya, Bu ya. Nah, dari EKG sudah menunjukkan normal, lab-labnya normal. Nah, itu baru anti bisa ularnya di stop. Nah, untuk anti bisa ular Thailand ini dosisnya memang nanti saya akan ajarkan kalau saya ke sana ya. Jadi dosisnya itu biasanya memang saya beritahukan dari dosis terkecil sampai dosis terbesar karena jenis ularnya adalah ular Indonesia. Nah, jadi kalau ada kasus lagi seperti ini sama saran saya ke Pak Bama, bikinkan saja ini ya Pak Bama ya, grup WA untuk Sumatera Utara ya Pak. Masukkan ada Malik, masukkan Puskesmas, masukkan Rumah Sakit USU. Saya beberapa bulan yang lalu ke Rumah Sakit USU. Saya training tuh Rumah Sakit USU Dr. Inke dan teman-teman. Nah, jadi sebetulnya saya juga sudah berikan ya, saya sudah berikan anti bisa ular juga ke USU. Jadi kalau ada teman-teman USU di sini, waktu itu saya donasi punya saya sendiri, yaitu polineuro dan polihemato. Ada itu di rumah sakit USU, gitu. Nah, jadi nanti kalau ada kasus lagi, kita bisa ngobrol dan saya bisa meminta untuk Dinas Kesehatan memberikan ke Adam Malik anti bisa ular baru yang kita belikan dari Thailand itu. Begitu ya Bu, ya kabar baiknya itu ya. Gitu. Oke, pertanyaan yang tadi yang kedua apa Bu? Oke, kemudian yang kedua dokter, ini kan apakah untuk serum yang Polineuro itu tadi dokter untuk pasien BPJS dan umum itu bisa dilayani dok?
Yo bisa, oh itu gratis dari pemerintah. Itu gratis dan begini, itu jadi kan tadi saya katakan kalau neurotoksin kan bisa dulu diberikan antikolin esterase ya. Nah, antikolin esterase itu biasanya ada di OK. Kalau ada Malik pasti punya itu ya. Ada di OK atau di polineuro untuk miastenia gravis. Jadi bisa diberikan itu dulu sambil kita menunggu datangnya anti bisa ular polineuro kan. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kan di Medan itu deket toh sama Adam Malik. Saya dulu 4 bulan riset di Medan ya, jadi gak terlalu asing lah dengan Medan gitu. Nah, jadi nanti sambil menunggu itu bisa diberikan dulu Bu antikolin esterase. Jadi yang harus ready di UGD adalah antikolin esterase gitu. Namanya neostigmin atau prostigmin Iya, atau visostigmin pernah gitu namanya. pernah dengar saya, Dok, pernah dengar. Itu biasanya di kamar operasi untuk Betul. Ya, Nanti teman-teman anestesi bisa kontak saya ya. Nanti dosisnya berapa dan sebagainya nanti akan saya sharekan. Gitu. Oke, mungkin yang terakhir dokter kami bisa minta nggak kontak dari Pak Bama tadi dok apabila nanti Ada di ada sini. kasus yang Orangnya ada di sini. Pak Bama, nanti Bapak hubungi. Ada Male. Baik, Bu. Orangnya ada Baik, di dokter. sini. Ya, sekalian dok. tadi ibu e-booknya tadi dokter kami minta dari ada panduan Ya, untuk kami. nanti Dokter Bama akan kontak ada Malik ya. Pak Bama bikin aja kayak Sumbar ini bikin WA group ya Pak ya. Nah, jadi nanti bisa ini terus e-booknya nanti bisa diberikan Bu Nova ya Bu. Nanti sebentar saya kirimkan semuanya ya. Nanti bisa dapat gitu. Ya. Makasih banyak Bu Sama-sama. atas Ya, penjelasannya. sama-sama. Semoga bisa membuat pencerahan ya. Baik, terima kasih Ibu Mas Rida Hanum. Mungkin masih ada Lagi ya, Nek. silakan Ibu kalau masih ada. Silakan Nova, Bu Nova silakan. Satu lagi Bu Maha. Boleh banget. Mungkin dari dokter DPJP. Kitnya, apakah itu sudah tersedia juga Bu? Udah bisa didistribusikan juga Bu? Enggak, yang tadi itu harganya enggak, 150 juta per satu enggak, kit. itu enggak bisa, kecuali saya datang. Enggak bisa itu. Itu karena milik pribadi saya. Itu tidak milik pemerintah, itu milik pribadi. Saya takutnya nanti salah gitu ya. Kalau salah kan kasihan banget ya. Jadi saya harus datang dan mentraining DPJP-nya gitu. Nah, jadi seperti ini sudah saya berikan di 2 rumah sakit di Indonesia, yaitu Muwardi Solo. Saya datang ke Solo, saya ajari DPJP anestesinya. Karena kalau di Solo kan tidak ada spesialis emergensi kayak saya ya. Adanya anestesi di UGD. Nah, DPJP anestesinya saya ajari. Yang kedua di Rumah Sakit Kota Bogor. Nah, Rumah Sakit Kota Bogor tuh DPJP-nya dokter bedah. Nah, jadi teman dokter bedah saya ajari penggunaan kit tadi. Nanti tunggu saya datang ya, Bu. Nanti kalau saya datang, soalnya gini, Bu, kalau tidak diajari nanti salah. Karena itu agak ruwet dikit pemakaiannya gitu. Nah, jadi nanti kalau saya datang, saya akan ajari pembuatan kit karena kit itu bukan miliknya pemerintah, tapi milik saya sendiri, Bu. Gitu. Baik, makasih Ibu. Kita tunggu kedatangan Ibu. Mungkin dari Kedatangan Sudehan Dr. Mahaya. ya. Iya, ditunggu. Dari Oh iya, Ibu-ibu tadi itu ada dokter pertanyaan Hanafiah. tentang first aid. Nah, ini Pak Rasan tadi tanya first aid. Nah, first aid-nya adalah imobilisasi tadi, Pak Rasan ya. Jadi first aid-nya itu tidak boleh lagi dikasih air panas, dikasih bawang merah, diikat, disedot, keluarin darahnya, cross insisi itu salah semua karena ternyata Venom itu kan limfogen. Jadi first aid-nya adalah imobilisasi seperti yang saya terangkan tadi. Gitu. Baik. Mungkin dari Rumah Sakit Hanafiah, silakan ibu-ibu atau bapak DPJP atau dokter IGD, silakan mungkin dokter Mar atau dokter Dini atau dokter Rocky, dokter Ewi, silakan bapak dan ibu. Enggak ada. Atau mungkin masih ada pertanyaan yang lainnya, silakan bapak ibu dari peserta. Mungkin cukup ya Ibu Maha, Bu Nova.
Oke, iya. Gini saja. Sebentar saya akan kirimkan semua catatan-catatan mulai dari buku, video dan sebagainya tentang gigitan hewan berbisa ya. Nanti silakan di-share ke semua yang datang di hari ini. Begitu. Baik Ibu, kasih banyak Ibu. Iya. Mungkin Mm-mm. kasih banyak Ibu Maha atas pencerahannya luar biasa sekali sehingga menjadi lebih tahu bagaimana ternyata anti bisa ular itu tidak diberikan ke semua gigitan. Yang ada Iya. ini setiap pasien yang datang di UGD itu kita sibuk mencari bisa ular, anti bisa ular begitu ya Ibu. Iya, padahal tidak. Harusnya Iya. first aid imobilisasi dulu. Jadi kesimpulan Ya, dari seminar sosialisasi manajemen gigitan binatang berbisa ular hari ini adalah bahwa tidak semua kasus gigitan ular itu harus diberikan anti bisa ular, tetapi harus dilakukan first aid dan imobilisasi terlebih dahulu. Kemudian lihat apakah pasien dalam keadaan fase lokal atau fase sistemik. Kemudian abu diberikan berdasarkan jenis ular. Kemudian di Sumatera Barat khususnya kita akan membuat grup WA Dinkes Kabupaten Tanah Datar dan rumah sakit untuk melakukan koordinasi penata laksanaan gigitan ular. Kemudian tidak semua jenis ular diberikan fenom tadi, tapi dilihat dulu tanda-tanda klinisnya, apakah neurotoksik, kardiotoksik, miotoksik, dan sebagainya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, kemudian kepada Ibu Dinas Kesehatan Tanah Datar, Ibu Nova, kemudian kepada Bapak dan Ibu peserta DPJP, Hanafiah, kemudian kepada Ibu Kabit, kemudian juga kepada peserta semua yang telah hadir pada hari ini, baik yang dari Barat maupun dari luar Sumatera Barat, terutama dari Sumatera Utara. Mungkin itu saja saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sudah saya kirimkan ke Bu Nova ya, silakan nanti dibagikan. Saya Oke, izin live terima dulu, kasih. semoga berguna apa yang kita bahas hari ini. Nah, nanti teman-teman Berguna yang Ibu. membutuhkan kontak saya, silakan kontak Bu Nova. Gitu. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya Ibu Makasih banyak atas Ibu. ilmunya. Ya, ini ada Bu Ewi nih. Terima kasih Ya, Ibu. Oke. Nanti kita Oke, Bapak ini Ibu, kan ya Bu saya Ewi download ya. dulu ya. Sebentar dulu untuk yang RSUD Manafi sama Dinas Kesehatan jangan live dulu. Mohon, Ya, silakan Dokter Oki. ya mohon yang untuk Dinas Kesehatan sama RSUD Manafia tidak live dulu. Ada sedikit sharing sedikit bisa. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas telah bergabung di Zoom meeting ini. Silakan kalau ada yang live silakan. Mungkin kami khusus Anafia ya Dokter Oki ya. Ya, untuk Sama sekitar Bu kita Nova pembahasan ya. internal kita Ani Ya baik. Mungkin untuk Ibu IGD Yu, Dinas Kesehatan. Ibu Yu mungkin boleh nanti Bu di apa Ibu? Itu mana ini? Bu Kabit. Ya. Ya. Ya, Mungkin Nek. mungkin kita langsung habis ini Bu menyamakan apa ya Dokter Oki ya? Ya, karena ini karena ternyata penata laksanaannya mungkin ada kita mendapatkan hal-hal yang sangat baru dan mungkin masih belum terpapar selama ini ya Dokter Oki ya. Nah, kita tunggu dulu pesertanya live dulu ya Dokter Oki. ya, mungkin kita untuk Anafia sama Dinas Kesehatan aja Bu Ane. Jadi agar ini bisa tidak once and for all. Jadi tidak berulang-ulang lagi nanti ininya gitu. Ya, silakan mungkin boleh Ibu Kabit mengambil alih. Bu Roza, silakan Bu Roza. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, baik dari rumah sakit maupun dari puskesmas dan dinas kesehatan, mungkin rasanya perlu kita mungkin berdiskusi di sini terkait dengan bagaimana penata laksanaan manajemen gigitan hewan berbisa untuk kedepannya. Dari 5 kasus mungkin ya yang terjadi, mungkin dari segi penata laksanaannya mungkin bagusnya dipimpin oleh Dr. Oki.
dari 5 kasus tersebut, apa permasalahannya, bagaimana penata laksanaannya ke depannya agar lebih baik sesuai dengan yang disampaikan Ibu Maha tadi, bahwa sekarang sudah ada yang terbaru. Selama ini kita mungkin hanya begitu datang pasien ke IGD, gigitan ular, langsung dikasih abu. Ternyata tidak seperti itu. Nah, jadi mungkin nanti ke depannya kita akan buat SOP-nya, khususnya untuk teman di IGD, bahwasanya pasien ini perlu untuk dilakukan pengawasan dulu 24 sampai 44 jam. Jadi pasien tidak dibolehkan pulang dulu. Seperti yang terjadi kemarin, mungkin karena kondisi pasien baik-baik saja, tidak ada masalah, sehingga pasien dipulangkan gitu. Mungkin itu yang harus mungkin dipimpin oleh DPJP, mungkin aneh. Ya. Pak Oki, Dr. Oki, mungkin silakan diskusi kita bersama bagaimana penanganan ini ke depannya baik. Dr. Oki. Baik, silakan Dr. Oki, mungkin dipimpin Pak ini rapat. Ini Dr. Oki, silakan Dok. Ya, terima kasih Bu Ane. Teman-teman semuanya, rekan-rekan dari Rumah Sakit MA Hanafiah. Mohon maaf saya lagi di jalan juga nih, sama kayak Bu Kabit. Jadi sebenarnya bukan kesalahan penanganan ya, karena itu sebenarnya perubahan. Jadi sebenarnya ilmu itu kan bertukar-tukar. Karena saya dulu juga melihat Diam Jamil juga memang diberi anti bisa ular saja. Tapi itu bukan kesalahan, itu harus berhati-hati kita memberikan statement seperti itu. Karena memang dari dulu apa namanya pemberian Diam Jamil memang diberikan seperti itu. Kemudian sudah ada ilmu yang baru, kemudian keluar apa namanya cara penata laksanaan yang baru, makanya sekarang berubah lagi caranya. Saya dulu di Jamil untuk Koskap 2005-2004 itu memang langsung diinjeksikan. Saya lihat Jamil loh betul-betul pemberiannya gitu. Tidak tanpa menunggu yang seperti ini, tapi karena sesuai perkembangan ilmu, maka akhirnya berubah lagi cara penata laksanaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin untuk bisa ular ini, mungkin ini untuk bukan hanya di rumah sakit saja muaranya. Kalau seperti itu, sekarang cara penata laksananya diobservasi, puskesmas juga ada pelatihan. Jadi gimana kalau seandainya tidak masuk ke fase sistemik, kenapa tidak diobservasi dulu di puskesmas? Nah ini, karena kalau seandainya semuanya ke rumah sakit, ya apa gunanya kita ikut pelatihan semuanya gitu. Jadi kan kalau banyak itu langsung aja ke rumah sakit. Nah itu yang harus dipikirkan, karena nanti juga beban kerja di IGD, dokter jaganya segala macam, beban pasien, beban ini kan juga sekarang seperti dibedah kan ruangannya juga terbatas, ya kan? Nah, jadi nanti juga dipikirkan. Kalau memang hanya fasenya fase lokal bisa diobservasi. Ya diobservasi dulu, dirawat dulu di puskesmas. Nanti kalau ada tanda-tanda dia masuk ke fase sistemik, bisa dikirim ke rumah sakit. Tuh. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memikirkan ini. Karena masyarakat itu kalau dikasih abu, dia nggak dibati. Nah, itu dipikirkan. Nanti di masyarakat, karena bisa nggak dikasih abu, dibilang tidak ditata laksana, dibilang tidak apa, nanti pindah ke fase sistemik, nah itulah gara-gara ada dia abu. Nah ini sering terjadi, ini sosiologisnya memang seperti itu. Nah itu juga kita harus dipikirkan, rumah sakit juga harus tegas, dinas kesehatan juga harus sosialisasi, karena nanti sekarang kan coba kita inti dari penjelasan Ibu Maha itu kan dikasih kalau ada tanda-tanda sistemik. Ini itu kan, kemudian penjadian juga bisa semuanya. Kadang kali harus dia, sebenarnya kan itu intinya. Jadi dikasih kalau ada tanda-tanda sistemik juga, itu sosialisasi ini harus dipikirkan juga nantinya. Karena kalau saya lihat ya di IGD, di dokter IGD itu kemarin susah bahasa Minangnya jadinya. Dia ada di jalihan, tapi kok salah pulang. Aku belum balik, aku dari dia bu, terus
sudah tahu selama ini tuh jadi abu. Nah, dan itu jadi masalah awak penatelaksana ini dirawat atau segala macam. Nah, mungkin jadi maksud saya itu kita menyatukan persepsi dinas kesehatan, rumah sakit, manajemen, IGD, bagaimana penanggulangan untuk gigitan ular berbisa ini. Nah, karena kemarin yang disampaikan ya ke Ibu Maha itu pasien sudah dalam keadaan luka seperti itu, tidak mungkin IGD menghilangkan luka seperti itu. Saya tahu sekali, saya di IGD waktu itu. Walaupun ditanya itu waktu itu saya tidak jaga, tapi saya tahu pasien. Jadi yang diketahui di pulang tidak ada itu rumah sakit Hanafiah memulangkan pasien sudah nekrosis seperti itu. Itu untuk klarifikasi, cuman karena ini sifatnya itu tadi kalau diklarifikasi itu tidak ada kita memulangkan untuk memulangkan proses dan mengungkap, tidak ada. Dan itu sudah 5 hari. Dan itu bisa terjadi, coba aja kalau pasien itu sebenarnya kita rawat 24 jam nggak ada apa-apa, hari ke-5, hari ke-6 nanti itu dikasih abu. Dokter Oki, suaranya putus-putus, Dokter Oki. Halo? Halo, Dok. Suaranya agak kurang kedengaran, Dok. Silakan, Dokter Oki. Bisa jelas, Bu Ane, suara saya? Ini udah jelas lagi nih, Dokter. Tadi agak putus-putus. Ya, silakan, Dokter. Bentar. Halo? Ya, silakan Dokter Oki. Ya, kita kan kalau di daerah ini tidak bisa serta teoritis, pelaksanaan teoritis kayak gitu. Bertahun-tahun kan yang dihadapi di GD itu selain teoritis juga ada fisiologisnya. Jadi itu harus dipikirkan. Jadi harus satu langkah. Harus satu, karena gigitan ular itu penanganannya seperti ini ya harus, kalau bisa tidak bisa hanya di rumah sakit saja gitu, di titik beratkan ke rumah sakit, nggak bisa seperti itu. Jadi bagaimana saran saya, kalau untuk yang pertama itu kalau baru fase lokal kan bisa diobservasi di puskesmas, bisa dijelaskan, kan fase lokal baru bisa di puskesmas. Kemudian kalau memang ada fase sistemik dirujuk, nanti kita rawat di rumah sakit karena untuk mengurangi beban rumah sakit. Yang kedua juga nanti semua yang terlibat dalam hal ini juga konsisten semuanya. Kalau tidak diberi ya tidak diberi. Nah, nanti kan ada nanti komplain atau segala macam tidak diberi abu karena ini sensitif nih, digigit ular. Nah, bahasa di masyarakat nanti tidak diberi abu. Nah, ya kalau yang orang pusat tuh ya bisa aja ngomong, nggak usah diberi abu, dijelaskan. Nah, bisa kita seperti itu, kekonsisten kita. Ini saya menimang teman-teman di IGD nih. Nah, teman-teman di IGD nanti bagaimana gitu. Nah, karena itu sering terjadi nanti. Nah, jadi konsisten kita. Kalau memang sistemik dibikin SOP, kalau enggak itu ya tolong konsisten, dibantu penjelasan, dibantu itu. Nanti jangan ketika ada masalah nanti jadi itu yang sering terjadi gitu. Jangan seperti itu nantinya. Ya mungkin dari saya itu aja dulu. Intinya memang kita lihat 1 atau 2 bulan terakhir ini memang banyak terjadi kasus gigitan ular. Kemarin juga baru saya juga ada 1, tapi pasiennya malah tidak jelas digigit ular atau digigit spasan. Nah, jadi diceliak di lukonya, nggak ada sebenarnya, cuma nambah rawat aja kan. Nah, jadi maksud ambo tuh kekonsistensian, jangan nanti berubah-ubah. Kalau ada masalah nanti berubah lagi, dia dikasih. Karena kita kadang di masyarakat ini nggak bisa kita terlalu nanti jadi salah pula, nggak dikasih segala macam. Memang kalau dari pusat tentu dia mahal, masa dikasih habis lah kan. Nah, tapi masyarakat kalau nggak dikasih nanti sudah dipikirkan dampaknya itu. Nah, saya itu aja udah dipikirkan dampak, protes segala macam nanti. Nah, karena ini ular loh, ular tuh orang mendengar ular aja udah ala takwik orang gitu. Nah,
Ini itu saja dari saya. Mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Ibu Nova dari Dinas Kesehatan, untuk Ibu Kabid dari rumah sakit, bahwa untuk penata-laksanaan gigitan ular ini, saya menginginkan kekonsistensian. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan misinformasi. Ini aja kemarin udah misinformasi kan, dibilang pasien dipulangkan dengan nekrosis di tangan. Saya langsung telepon sama Ibu Kabid. Kenapa pasien dipulangkan? Tuh ke saya tanya, pasien mana yang dipulangkan? Nggak ada, saya di GD. Ternyata kasusnya berbeda. Yang putus saya itu gigitan ular piton, yang ini gigitan ular kobra yang dinas kebakaran itu. Kemudian yang ketiga mungkin seperti dibilang Ibu Kabid tadi, kita harus bikin SOP baru. Nah, pembikinan SOP baru itu tentu nanti ya itu. Nanti juga harus ada sosialisasi yang banyak untuk mencegah jangan ada kesalahpahaman. Kita di lapangan ini yang banyak kan kesalahpahaman dan misinformasi. Contoh yang saya alami itu dipulangin dengan nekrosis. Tidak ada kami memulangkan dengan nekrosis itu. Mana ada dokter jaga itu bukan apa? Saya ini bukan karena bukan saya yang jaga, tapi saya kan juga di IGD. Saya juga pernah jadi kepala instalasi IGD. Tahulah